Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini, di mana kami masih dalam keadaan sehat-sehat yang Tuhan berikan hari yang baik pada kami. Pada hari ini kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang berada di dalam hati, jiwa dan pikiran kami. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, Selasa 16 Juli 2024, yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikianlah firman Tuhan. Topik anak-anak terang. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas hari ini menjelaskan perbedaan antara anak-anak terang dengan anak-anak malam. Paulus membedakan keduanya agar kita bisa memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Dengan pemahaman yang baik akan dampak dari kedua posisi itu, maka kita akan semakin berhati-hati memilih salah satu dari posisi itu. Jika kita membandingkan antara anak-anak terang dan anak-anak malam, maka kita akan melihat ada beberapa hal yang dimiliki dari masing-masing perumpamaan tersebut, yaitu anak siang, anak malam. Saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang nampak pada anak-anak siang dan juga di dalam anak-anak malam. Dalam anak siang itu terdapat atau dikatakan juga sebagai anak terang, boleh kita lihat di ayat 5. Dan anak malam disebut juga anak kegelapan, kita boleh juga lihat di ayat 5. Dan yang berikut, anak siang selalu terbangun, selalu terjaga, kita boleh baca di ayat 7. Sementara anak malam selalu tertidur, tidak terjaga. Dan anak siang mempunyai 3 hal: iman, kasih, pengharapan. Kita boleh lihat di ayat 8. Sementara anak malam adalah pemabuk. Dan yang berikut, di dalam anak siang terdapat keselamatan, dan anak malam ditimpa murka. Kita boleh melihatnya di ayat 9. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah ciri yang dipaparkan oleh Rasul Paulus. Dan dia juga menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk saling mengingatkan, saling membangun, agar mereka semua menjadi anak-anak siang. Saudara yang terkasih, ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pribadinya, hidupnya akan berubah. Kristus adalah terang dunia. Orang yang menerimanya akan diterangi hati dan juga pikirannya. Orang yang diterangi hati dan pikirannya, maka gaya hidupnya juga berubah. Dia tidak akan hidup dalam kegelapan atau dalam dosa. Hidupnya akan terlihat seperti surat yang terbuka dan memberkati orang lain. Terang itu bisa dilihat, tapi tidak bisa ditimbang. Orang bisa melihat kita, tapi kita tidak menjadi sombong, karena semua perubahan hidup kita bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, tetapi karena kasih karunia-Nya semata. Saudara yang terkasih, orang percaya adalah orang-orang yang telah ditebus dan dipindahkan dari kegelapan dosa kepada terang Kristus.
Jadi kehidupan orang percaya adalah kehidupan dalam terang, yang bukan hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi juga menerangi orang-orang yang lingkungannya di sekitarnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang kehidupan sebagai anak terang yang harus nampak dalam cara hidup setiap hari. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya pernah menyampaikan nubuatan tentang Sion yang akan menjadi pusat kerajaan damai. Tuhan akan menjadikan Yehuda sebagai bangsa yang diberkati, menjadi sumber pengajaran kebenaran firman Tuhan dan pusat keadilan. Yehuda akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan menerangi mereka yang masih hidup dalam kegelapan dosa. Oleh karena demikian indahnya janji Tuhan atas Yehuda, maka Yesaya mengajak seluruh umat untuk tetap berjalan dalam terang Tuhan. Hanya dengan hidup dalam terang Tuhan, maka mereka akan dapat merasakan janji Tuhan itu digenapi. Demikianlah pula Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, saudara yang terkasih, agar berjaga-jaga seperti pada waktu siang dan tidak tertidur seperti pada malam hari. Sebab kita adalah anak-anak terang yang harus hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan dunia. Kita juga tidak tahu kapan waktunya Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan bila waktu itu tiba, kita telah siap. Menjadi terang dunia diwujudkan dengan cara hidup dalam kebenaran dan keadilan dimanapun kita berada. Kiranya setiap kita tetap berusaha hidup dalam terang Kristus sambil menjaga pelita kita agar kita padam serta terang terus menyala untuk menerangi sekitarnya sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Karena itu sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang, kita harus menjaga pelita iman kita agar tetap menyala dan menerangi sekitar kita. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.